Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Raudo Ramadhani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasakti, menjelaskan mengenai ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia, di mana cabang ilmu ekonomi yang membahas prinsip pemanfaatan dan pengarahan memperdaya tenaga manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif agar dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan dari memperdaya sumber daya manusia adalah meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja manusia. Yang kedua, meningkatkan taraf. Kemudian ada perbedaan sumber daya manusia dan sumber daya insan, di mana sumber daya insan itu meliputi manusia dilihat sebagai ciptaan Allah yang terbaik, berkedudukan sebagai hamba Allah yang mempunyai manfaat untuk mengelola dalam pembangunan manusia sebagai khalifah, berintegrasi jasmani dan rohani. Sumber daya manusia yang pertama, manusia dilihat sebagai faktor produksi. Kedudukan dapat digantikan dalam pembangunan lebih mementingkan jasmani. Kemudian ada peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Yang pertama, sumber daya manusia sebagai tempat kerja, sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan, sumber daya manusia sebagai tempat usahawan, sumber daya manusia yang menciptakan dan mengembangkan iptek, sumber daya manusia sebagai produsen, dan sumber daya manusia sebagai konsumen. Selanjutnya yaitu pengembangan dan memperdaya SDM, sumber daya manusia, yang bertujuan pengembangan tersebut adalah untuk memperbaiki efektivitas karyawan dan mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan. Pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kolagen, skill, attitude, and behavior dalam melaksanakan suatu organisasi, di mana untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, meningkatkan pelayanan konsumen, memperbaiki dan meningkatkan moral karyawan, meningkatkan karir, meningkatkan cara berpikir secara konseptual, meningkatkan kepemimpinan, dan meningkatkan prestasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan balas jasa. Sekian dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time video. Bye-bye.